Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 21 Februari 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Inspektorat Rotendao merekap hasil pemeriksaan desa atau berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Bulan Galuh Ramadan momentum tingkatkan iman. Inilah aneka berita siang Nusa Tenggara Timur, selengkapnya bersama saya Naomi Dita. Inspektorat Rotendao merekap hasil pemeriksaan desa dan berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus. Pelaksana tugas Inspektur Kabupaten Rotendao, Refli Terik, saat ini menyampaikan pemeriksaan terhadap desa-desa hampir seluruhnya telah dilakukan. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada tahun anggaran 2023 hingga 2024. Kepada RRI, Refli menjelaskan pemeriksaan untuk tahun anggaran 2025 belum dilakukan. Pemeriksaan tersebut akan diprogramkan dalam anggaran tahun 2026. Beberapa desa yang telah diperiksa diantaranya Desa Lalukoen, Kolobolon, dan Oitutulu. Saat ini hasil pemeriksaan masih dalam proses rekapitulasi oleh Inspektorat. Refli menyebutkan sebagian desa telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Salah satu contohnya adalah Desa Kolobolon yang telah menyelesaikan kewajiban pribadi kepala desa. Untuk pemeriksaan desa-desa itu hampir sebagian besar itu sudah diperiksa, dan fokusnya itu ketika tahun kemarin tahun 2005 sampai dengan Desember itu yang kita memeriksa tahun anggaran 2023-2024. 2025-nya belum, nanti diprogramkan di anggaran 2026. Jadi terkait sejumlah desa diantaranya Lalukoen, Kolobolon, Oitutulu itu sudah diperiksa dan hasil pemeriksaannya masih dalam proses rekap ini tapi sebagian sudah tindak lanjut. Contoh Kolobolon itu kewajiban pribadi daripada kepala desa itu sebenarnya diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun demikian masih terdapat sejumlah temuan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Rekomendasi atas temuan tersebut ditujukan kepada perangkat desa dan masih dalam proses penyelesaian. Secara prinsip, menurut Refli, seluruh desa yang menjadi objek audit telah diperiksa. Proses selanjutnya adalah memastikan seluruh kewajiban dituntaskan sesuai rekomendasi. Data lengkap hasil pemeriksaan masih dalam tahap rekap dan koordinasi. Inspektorat juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ada sejumlah temuan yang belum ditindaklanjuti. Itu rekomendasinya itu kepada perangkatnya. Itu yang sampai sekarang memang masih dalam proses tindak lanjut. Kemudian dengan beberapa desa itu pada prinsip bahwa sudah diperiksa semua dan ada yang sudah menyetor dia punya kewajiban memang. Tapi untuk data lengkapnya kita masih dalam proses rekap dan kemudian lagi dikoordinasikan dengan BPK. Dan mungkin nanti ada waktunya baru kita bisa berbicara bagaimana tindak lanjut. Apa semua sudah tuntas atau belum. Itu nanti kita evaluasi lagi dia punya tindak lanjutnya. Inspektorat Rotendao menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Evaluasi lanjutan akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi rampung. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Bula Galuh SPD MSI memberikan imbauan sekaligus ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Sumba Barat. Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam program siaran Harmoni Ramadan 1447 Hijriah yang digelar di studio produksi RRI Sumba pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, ia mengajak umat Islam menyambut bulan suci dengan penuh rasa syukur dan kesiapan lahir batin. Menurut Bulan Galuh, Ramadan merupakan momentum istimewa untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Selain itu dapat memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk di Sumba Barat. Ia juga menghimbau umat muslim agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, menjaga kesehatan serta tetap memelihara keamanan dan ketertiban selama bulan suci berlangsung. Selain itu, masyarakat diajak memperbanyak amalan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan mempererat tali silaturahmi. Bulan Galuh menekankan pentingnya menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, sehingga suasana harmonis yang telah terbangun di Kabupaten Sumba Barat dapat terus terpelihara selama Ramadan. Di akhir penyampaiannya, ia menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Sumba Barat. Seraya berharap bulan suci ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Aneka Berita Siang Produksi RRI Sumba. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Ngabuburit sambil membeli takjil di depan Gereja Katedral Kristus Raja Kota Kupang dari segi keamanan berkendaraan dan toleransi. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan. Bulan puasa Ramadan kali ini diwarnai dengan berbagai hari raya umat beragama lain, seperti Tahun Baru Imlek bagi umat Konghucu dan Prapaskah bagi umat Katolik. Warna toleransi ini juga menjadi warna tahunan yang seringkali dilihat oleh masyarakat Kota Kupang saat bulan puasa. Ngabuburit sambil war takjil menjadi rutinitas tahunan yang selalu kita lihat di depan Gereja Katedral Kristus Raja Kota Kupang. Dari sisi keamanan, Polantas Kupang Kota mengerahkan armadanya untuk mengamankan lalu lintas agar berjalan lancar. Kasat Lantas Kompol Sudirman S. Esos saat diwawancarai RRI mengatakan bahwa Polantas Kupang Kota mengerahkan 9 orang dengan membagi 4 menjaga di depan Universitas San Pedro dan 5 lainnya menjaga kelancaran di depan Gereja Katedral Kota Kupang. Situasi arus lalu lintas saat ini terpantau padat, memang karena ini sudah menjadi kegiatan rutinitas masyarakat Kota Kupang, dan yang merayakan bukan hanya umat muslim tapi seluruh masyarakat Kota Kupang tumpah ruah di lokasi ini. Masih bisa diatasi dengan kesiapsiagaan petugas lalu lintas yang sudah standby di lokasi saat ini. Personel yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan takjil di Kota Kupang hari ini ada 2 lokasi, yaitu di depan kantor Bupati Lama, Kontein, dengan di depan Gereja Katolik Kristus Kota Kupang. Untuk jumlah personel keseluruhan hari ini yaitu 9 orang termasuk saya, terbagi di dua titik, sehingga untuk sementara situasi arus lalu lintas padat terpantau lancar. Sementara itu, Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Kota Kupang, Sokan Teibang, mengatakan momentum ini adalah bentuk toleransi umat beragama, di mana yang menikmati takjil tidak hanya umat muslim, tapi non-muslim juga turut serta dalam war takjil ini. Dalam rangka bulan puasa, kita selalu diberikan ruang oleh pemerintah untuk melakukan jualan takjil untuk keperluan buka puasa terutama, tapi juga saya lihat lebih banyak juga buat sebelum kami malah dapatnya sisa nih. Pas mau jam 5 datang sudah habis oleh kawan-kawan yang mungkin tidak berpuasa, duluan datang ke habis. Dan memang sekali lagi ini bentuk satu tradisi kami lah, umat Islam di Kota Kupang untuk melakukan kegiatan-kegiatan takjil seperti ini. Mari kita jaga terus persaudaraan kita, kebersamaan kita, toleransi yang sudah diletakkan secara baik oleh para senior-senior leader kita di Kota Kupang. Mari kita jaga dengan baik. Semua momentum keagamaan kita hadir bersama sebagai tanggung jawab bersama orang bersaudara di Kota Kupang untuk kita jaga baik-baik. Meski cuaca saat ini diwarnai dengan hujan disertai angin, tidak menyurutkan keinginan baik penjual maupun pembeli menikmati sensasi war takjil sambil berbagi toleransi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum akhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Inspektorat Rotendao merekap hasil pemeriksaan desa dan berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Bulan Galuh, Ramadan momentum tingkatkan iman. Sekian aneka berita siang dari Waikabubak, Sumba Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang penuh keberkahan, bulan pengampunan, dan bulan yang mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Saya Yuliana Martadoki, Kepala LPP RRI Kupang, beserta angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya. Mari kita jalani Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, menjaga persaudaraan, memperbanyak amal kebaikan, serta menghadirkan kedamaian di tengah keluarga dan lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh ibadah kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang membawa keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.